Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Novita. How are you today? I wish we are all in the good health. Alright, Bahasa Inggris for 3rd grade by Team of English SMK Manbaul Ulu Muncar. Let's start with Bismillahirrohmanirrohim. Our KD for today is about KD 3.32 dan 4.32. So, our KD for now it same like in our last meeting. It's about conditional sentence atau kalimat pengandaian. So, dari KD tersebut, indikator yang bisa kita kembangkan adalah sebagai berikut. Conditional sentence. So, in our last meeting, we have described about this before, conditional sentence. So, did you remember about this? Semuanya masih ingat kan ya, conditional sentence itu apa? Jadi, kita flashback sedikit. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian ya. Jadi, kalimat pengandaian itu ada yang masih mungkin untuk terjadi, ada juga yang tidak akan pernah terjadi ya, atau never happen. For example, if I were a president, I would go around the world. Jika saya menjadi seorang presiden, saya akan pergi keliling dunia. Itu adalah sebuah perumpamaan atau pengandaian, berandai-andai. Next, if I were a bird, I will fly high. Jika saya menjadi seekor burung, saya akan terbang tinggi. Faktanya, ini tidak akan pernah terjadi karena saya adalah manusia, bukan burung. So, the statement above is the example of condition. Ya, jadi inti back sedikit saja ya dari materi yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah bahas ya tentang conditional sentence tipe 0 dan tipe ke-1. Sekarang kita flashback sedikit kemudian lanjut ke tipe selanjutnya. Jadi conditional sentence itu ciri-cirinya adalah ada kata if, kemudian kalimat, koma, kalimat. Jadi ada if diikuti oleh dua kalimat. Itu adalah salah satu contoh dari atau ciri-ciri dari conditional sentence. Nah, if ini letaknya bisa di depan juga bisa di tengah ya. If I were a billionaire, nah I would buy a Ferrari juga bisa dibalik menjadi I would buy a Ferrari if I were a billionaire. Pada kalimat pertama, if I were a billionaire disebut dengan if clause atau anak kalimat, atau disebut juga dengan dependent clause atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya masih belum utuh. And then next, the second statement or the second sentence is main clause atau disebut dengan independent clause atau kalimat yang bisa berdiri sendiri. Biasanya independent clause ini juga disertai dengan model. Oke, jadi bisa dipahami, masih ingat ya kemarin kita sudah bahas mengenai materi ini. Jika pada kata atau kalimat yang pertama ini tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya masih belum utuh, sedangkan kalimat yang kedua disebut dengan independent clause karena ini sudah satu kalimat yang utuh, ada subjek, ada predikat, ada objek. Alright, next. So, conditional sentence has 4 types. The first one is type O, and then type 1, type 2, and type 3. Okay, next. Conditional sentence type O adalah general truth atau kebenaran umum. And then type 1 is possible to happen. Type 2 impossible to happen. Faktanya dalam bentuk simple present tense. Sedangkan type 3 impossible to happen. Fakta dalam bentuk simple past tense. Kemarin kita sudah bahas tentang tipe kedua dan tipe ketiga. Tipe kedua dan ketiga is impossible to happen because this is contradict with the fact. So if the conditional sentence at the positive form, then the fact is in negative form. And if the conditional sentence in negative form, so the fact is in positive form. Oke, jika sudah lelah bisa sambil ngopi sejenak. Ini adalah rumus dari conditional sentence. Kita skip aja ya, nanti kita telah one by one. Type O kemarin kita sudah bahas, yaitu simple present tense. Kemudian pasangannya juga simple present tense. Salah satu contohnya adalah if we burn a paper, it becomes ash. Jika kita membakar sebuah kertas, ini akan menjadi abu. Ini sudah suatu kebenaran umum ya, general truth.
or habitual or scientific fact or habitual activity. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Next, type 1. Kita sudah bahas juga mengenai type 1, possible to happen. Jadi masih ada kemungkinan untuk terjadi. Rumusnya adalah if simple present tense, pasangannya adalah simple future. For example, if I have enough money, I will go to Japan. Kalimat ini bisa dibalik dengan makna yang sama. Jadi if-nya boleh di depan, boleh juga di tengah ya. I will go to Japan if I have enough money. Or, if you are here, I will be very happy. I will be very happy if you are here. And now we are going to describe about type 2 and type 3 ya. Jadi kemarin kita sudah bahas banyak mengenai type O sama type 1. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai type 2 and type 3. Alright, type 2. Sudah kita bahas juga that type 2 is impossible to happen, nggak mungkin terjadi ya. Jadi kita berandai-andai sesuatu yang kita tahu sesuatu itu nggak mungkin terjadi. Faktanya dalam bentuk simple present tense. Oke, faktanya dalam bentuk simple present tense. Rumusnya adalah if simple past tense pasangannya dengan past future. Ya. Kemudian simple past tense itu sekilas flashback aja. Simple past tense itu adalah verb kedua jika dia kata kerja atau verbal, kemudian menggunakan to be were jika dia kata sifat. Jadi apapun subjeknya, to be yang kita gunakan adalah were, bukan was ya. Walaupun dia subjeknya orang ketiga tunggal, kita tetap menggunakan were saja, bukan was. For example, if I had enough money, I would go to Japan. Jika saya punya uang yang cukup, saya akan pergi ke Jepang. Kalimat ini bisa juga dibalik dengan makna yang sama. I would go to Japan if I had enough money. Di sini ada kata would. Would adalah past future. Jika dia conditional sentence, maka pasangannya selalu verb kedua atau had. Had ini adalah verb kedua ya, simple past tense. Oke. So, jika saya punya uang yang cukup, saya akan pergi ke Jepang. Faktanya, kita tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi karena ini menggunakan conditional sentence tipe kedua. Jadi, antara conditional sentence ini selalu bertolak belakang dengan fakta. Jadi, bayangan kita itu bertolak belakang dengan fakta. Oke, jika di sini conditional sentence-nya dalam bentuk positif, maka faktanya akan menjadi bentuk negatif. Dan faktanya adalah simple present tense. If I had enough money, jika saya punya uang, berarti faktanya saya tidak punya uang. Jadi saya tidak ke Jepang. Oke. I don't have enough money, so I don't go to Japan. I don't have enough money, saya tidak punya uang, jadi saya tidak pergi ke Jepang ya. Di sini dalam bentuk simple present ada have, ada don't. Jadi do atau does itu adalah kata kerja bantu untuk simple present tense. Oke. Next, type 3 ya, sama seperti tipe kedua. Type 3 ini impossible to happen. Faktanya dalam bentuk simple past tense. Jika tipe kedua fakta yang digunakan dalam bentuk simple present tense, maka tipe yang ketiga fakta yang digunakan dalam bentuk simple past tense. Rumusnya adalah if, kemudian past perfect tense, pasangannya selalu dengan past future perfect. Ya, jadi sekilas saja, past perfect itu rumusnya ada had diikuti oleh verb ketiga jika dia verbal, kemudian tambahan been jika dia adjective atau kata kerja bantu, dan would have atau would have been. Oke. Next, for example, if I had enough money, I would have gone to Japan. Jika saya punya uang yang cukup, saya akan pergi ke Jepang. Loh, kok ada had-nya, kok ada dua ya Bu ya? Ya, kita perhatikan lagi ke rumusnya. Past perfect tense itu rumusnya subjek, I, had, kemudian had, rumus. Verb ketiga dari have adalah had ya. Jadi verb ketiganya adalah had enough money. Jadi if I had enough money, I would have. Kemudian verb ketiganya dari go adalah gone to Japan.
Kalimat ini bisa juga dibalik dengan makna yang sama. I would have gone to Japan if I had enough money. Faktanya ya, karena di sini bentuknya positif, maka faktanya dalam bentuk negatif. Tadi kita sudah bahas ya, kalau kalimat pengandaian tipe kedua sama tipe ketiga itu bertolak belakang dengan fakta ya, karena itu sudah nggak mungkin terjadi. Jadi faktanya adalah saya tidak punya uang, jadi saya tidak ke Jepang ya, tapi faktanya dalam bentuk negatif. Oke. I didn't have enough money, so I didn't go to Japan. I didn't have enough money. I did. Did ini adalah simple past, kata bantu untuk simple past dalam bentuk negatif dan interrogatif ya. I didn't have enough money. Saya tidak punya uang. So, jadi I didn't go to Japan. Saya tidak pergi ke Jepang. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, ada gambaran sedikit ya. Jadi intinya conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Diingat-ingat, kalau tipe ke-1 itu masih mungkin terjadi. Untuk tipe kedua sama ketiga itu impossible to happen, nggak mungkin terjadi, maka selalu bertolak belakang dengan fakta. Oke, for example lagi, kita kasih contoh lagi. Type 1. If she works hard, she will have much money. Jika dia bekerja dengan giat, dia akan memiliki banyak uang. Faktanya possibly to happen, jadi masih ada kemungkinan untuk terjadi ya. Jadi kalau dia bekerja keras, mungkin dia akan punya banyak uang. Mungkin juga tidak, karena mungkin itu bisa yes, bisa juga no. Right? And then type 2. Dari tipe ke-1 ini kita rubah menjadi tipe kedua. If she work hard, ya, she would have much money. Jika dia bekerja keras, dia akan memiliki uang yang cukup. Tapi ini dalam bentuk tipe kedua, karena di sini verb kedua, di sini juga ada would, maka faktanya adalah di sini positif, maka faktanya menjadi negatif ya. Kalimat kedua juga positif, faktanya menjadi negatif. Jadi, faktanya adalah dia tidak bekerja dengan giat. Jadi, dia tidak punya cukup uang. Tapi dalam bentuk simple present tense karena di sini adalah tipe kedua. Right, next, type 3. If she had to work hard, she would have much money. Ya. Faktanya di sini dalam bentuk positif, maka faktanya negatif. Kalimat kedua juga positif, maka faktanya negatif. She didn't work hard, so she didn't have much money ya. Dia tidak bekerja dengan giat, jadi dia tidak punya uang. Oke, ini adalah contoh dari verbal. Sekarang kita akan bahas jika contohnya dalam bentuk adjektif ya, atau kata sifat. Type 1. If I am clever, I will be a president. Jika saya pandai, saya akan menjadi presiden. Faktanya possible to happen. Jadi mungkin terjadi, mungkin juga tidak ya. Jadi saya mungkin saja bisa menjadi presiden, bisa juga tidak. Itu untuk tipe ke-1. Next, step 2. If I were clever, I would be a president ya. Untuk tipe ke-1 tadi sudah dibahas bahwa semua subjek to be yang digunakan adalah were, hanya were saja. Was dalam conditional sentence tidak dipakai. Oke, faktanya di sini positif maka faktanya negatif. Di sini positif maka faktanya negatif. I am not clever, so I am not be a president. Saya tidak pandai, jadi saya tidak akan jadi presiden. Ini sudah nggak mungkin terjadi. Next, type 3. Dari kalimat di sini kita rubah menjadi bentuk tipe ketiga. If I had been clever, I would have been a president ya. Past perfect, pasangannya adalah past future perfect. Faktanya di sini positif, maka di sini negatif. Di sini positif, maka di sini juga negatif. I was not clever, so I was not be a president. Oke, sampai di sini ada gambaran ya. Sudah paham kan ya? Tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Jadi kita berandai-andai. So, conclusion, kesimpulannya conditional sentence adalah kalimat pengandaian.
artinya adalah kalimat pengandaian. Conditional sentence is possibly to happen or never happen at all. Jadi conditional sentence itu masih mungkin untuk terjadi pada tipe ke-1 atau tidak akan pernah terjadi pada tipe kedua dan juga tipe ketiga. Next, untuk tipe ke-1 ya, possibly to happen tadi kita sudah bahas. Sedangkan tipe kedua dan tipe ketiga impossible to happen, nggak mungkin terjadi. Oke. Tipe kedua dan tipe ketiga karena dia impossible to happen, maka dia akan bertolak belakang dengan fakta, ya. Jika positif, maka faktanya negatif, atau sebaliknya jika conditional sentence-nya negatif, maka faktanya adalah positif. Verb, oke. Untuk tipe ke-1, verbnya ya, rumusnya secara garis besarnya adalah verb ke-1 pasangannya dengan will. Sedangkan tipe kedua, pasangannya verb kedua selalu dengan would. Sedangkan tipe ketiga ya, had verb ketiga pasangannya dengan would have verb ketiga. Jadi bisa kita buat garis besarnya biar mudah diingat ya. Kalau tipe ke-1 itu selalu verb ke-1 pasangannya selalu will. Will ini juga verb ke-1. Tipe kedua, verb kedua pasangannya adalah would juga verb kedua. Jadi sama ya. And then tipe ketiga berarti menggunakan verb ketiga. Verb ketiga itu harus ada had-nya, kemudian would have verb 3 jika dia verbal. Dan jika dia adjective atau kata sifat, maka menggunakan to be ke-1 atau is MR atau will be. Sedangkan to be kedua yang digunakan hanyalah were. And then next tipe ketiga yaitu had been dengan would have been. Okay, I think it's enough for our topic for today. It's about conditional sentence. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah. So it's time for exercise atau latihan soal. Okay, the first one, number 1, if the students led to submit the scholarship application to the board, they will not be listed as candidates. Oke, kita perhatikan di sini ada kata if, kemudian ada koma, berarti ada dua kalimat. Ya, ada if, kemudian kalimat, koma kalimat. Ini adalah salah satu contoh atau salah satu ciri-ciri dari conditional sentence. Jadi ini pasti soal mengenai conditional sentence. Oke. Kemudian di sini ada kata will, ya. Will. Will itu berarti tipe ke-1. Jadi kita cari saja to atau is MR. Jadi kira-kira jawabannya were, have, has. Jadi jawabannya adalah ya, betul. Jadi sebenarnya gampang sekali ya conditional sentence. Kalau kita paham mengenai tenses itu udah nggak perlu mikir panjang. Kita tinggal tentukan aja rumusnya langsung ketemu gitu. Aldo, did you attend the meeting last Monday? Sasha, I would have if I had been invited. The underlined utterance means, berarti di sini means kita cari pertanyaannya adalah faktanya tentang apa gitu ya. Oke, kita perhatikan I would if I had been invited. Di sini adalah tipe ketiga ya, karena ciri-cirinya ada would ya. I would if I had been invited, ada kata had been ya, berarti sudah jelas tipe ketiga. Tipe ketiga ini means, oke, means ini bertolak belakang dengan fakta. Jadi tipe ketiga faktanya dalam bentuk simple past, yaitu Sasha didn't attend to the meeting. Next, if we don't hurry the meeting by the time we get there. If, kemudian ada koma, ada kalimat lagi. If kalimat, koma kalimat itu adalah salah satu contoh atau salah satu ciri dari conditional sentence. Kita perhatikan lagi ada kata do. Do itu adalah ciri-ciri dari simple present tense. Simple present tense adalah verb ke tipe ke-1 ya. Jadi jawabannya adalah will start ya. Karena di sini verb ke-1 kita cari yang will, yaitu will start. Will diikuti oleh verb ke-1. Oke. Kenapa bukan will be? Oke, will be start bukan, karena start adalah kata kerja, jadi tidak perlu kata be. Dan di sini juga dalam bentuk pasif, jadi bukan. Next, di sini ada dua kalimat ya. She would have become a great teacher. Her shyness, she would have become a teacher. Dia akan menjadi seorang guru yang hebat, tipe ketiga ya, karena di sini ada kata would have become.
Tipe ketiga would have, jadi kemudian verb ketiga. Jadi kita cari yang had sama verb ketiga saja. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Yang A, B, C atau D. Become itu adalah bentuk ketiga ya, dari become, became dan become. Jadi jawabannya yang B ya. She had over. Next. If I was you, I will take the money she gave. Dina, well, I did that with no intention to get anything from her. Soal seperti ini adalah disebut dengan soal error ya. Jadi ada kata yang digarisbawahi A, B, C, D. Dari kata-kata ini kita cari yang salah yang mana? Jadi yang salah itu adalah jawabannya ya. Yang salah itu jadi dari keempat kata ini ada salah satu yang salah dan yang salah itu adalah jawabannya. Oke, kita perhatikan di sana ada kata if ya. Kemudian ada if, ada dua kalimat. Jadi ini adalah soal conditional sentence. Kita perhatikan di sana ada kata would take. Take di sini adalah take, took, taken. Take adalah verb ke-1, berarti sudah betul ya. Take sama dengan verb ke-1. Oke, jadi di sini yang digunakan adalah tipe kedua karena ada would diikuti oleh verb ke-1. Jadi kita cari yang verb kedua. Jadi pasangannya verb kedua. Verb kedua di sini was sudah betul verb kedua, tapi ingat ya. Untuk tipe kedua, to be yang digunakan hanya were. Jadi was tidak digunakan. Jadi jawabannya yang A, yaitu. Okay, I think it's enough for our meeting today. Thank you very much for your attention. If you have any question, you can find me at Novita Rizky Amalia on Facebook or Instagram. So, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.